Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS tentang peran iptek dan kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan hasil-hasil kemajuan iptek. Iptek muncul akibat berkembangnya aktivitas manusia memenuhi kebutuhan. Jadi, iptek adalah ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif perkembangan iptek: 1. Dapat terpenuhinya kebutuhan manusia. 2. Membuat segala lebih cepat dan mudah. 3. Mempermudah untuk memperluas informasi. 4. Dapat menambah wawasan pengetahuan. Gambar pada tayangan ini menunjukkan belajar sebagai upaya meningkatkan ilmu pengetahuan. Dampak negatif iptek: 1. Mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh dari internet bersifat negatif. 2. Menyebabkan polusi dan pencemaran dari semakin banyaknya penggunaan iptek seperti kendaraan. 3. Membuat orang semakin malas, misalnya siswa setiap hari hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Dan yang keempat, menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam akibat semakin banyaknya limbah industri dan pembangunan mal. Peran iptek bagi kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Iptek dapat menunjang kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. 2. Distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. 3. Konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. 1. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan kreativitas seseorang membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Ciri-ciri seseorang kreatif: 1. Bersifat ingin tahu. 2. Sering mengajukan pertanyaan yang baik. 3. Banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. 4. Mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu. 5. Tidak mudah terpengaruh orang lain. 6. Mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. 7. Mempunyai kebiasaan belajar sendiri. 8. Belajar dari kegagalan. 9. Belajar dari pengalaman orang lain. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan kegiatan produksi mainan anak-anak. Kreativitas seseorang sangat dipengaruhi kemampuan, bakat, dan ilmu pengetahuan ditambah dengan pengalaman. Dengan tantangan hidup masa depan yang sangat berat, maka harus dihadapi dengan kreativitas dan inovasi. Inovasi adalah penciptaan atau penemuan merupakan hasil penelitian atau eksperimen. Perusahaan akan selalu menghasilkan produk baru untuk mengikuti perkembangan sesuai selera konsumen. Tujuan perusahaan melakukan inovasi adalah 1. Membuat desain dan model yang menarik selera. 2. Menghasilkan barang yang berkualitas bagus. 3. Membuat nyaman dan kepuasan pada konsumen. 4. Mempunyai ciri khas dari produk. 5. Produknya memiliki daya guna dan serbaguna. 6. Menghasilkan produk dengan harga bersaing. 2. Kewirausahaan
Seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Perannya mampu berbuat baik untuk dirinya dan bagi orang lain, mampu membuka lapangan kerja baru. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini hasil-hasil kerajinan dari barang bekas. Ciri-ciri manusia wirausaha. 1. Mempunyai kepribadian yang kuat. 2. Memiliki sikap mental seorang wiraswasta. 3. Memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. 4. Memiliki keterampilan wiraswasta. 5. Memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Penyebab kelangkaan. 1. Perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. 2. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding barang produksi sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dan persediaan. 3. Keterbatasan kemampuan produksi barang. 4. Perkembangan teknologi yang tidak sama. Kelangkaan dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran akan melimpah di daerah yang kelebihan hasil produksi. Akibatnya, harganya menjadi murah. Di daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barangnya menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran di daerah yang surplus dan kekurangan pada daerah yang minus, maka dilakukan distribusi barang dan jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik langsung ataupun tidak langsung. Distribusi dapat dilakukan melalui pasar. Kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan sebuah mobil mengangkut sayuran untuk didistribusikan. Peranan keterkaitan pasar dan distribusi. 1. Mempermudah konsumen memperoleh barang. 2. Membentuk terciptanya harga barang yang stabil. 3. Produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang adalah sebagai berikut. 1. Peran bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. 2. Peran bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. 3. Peran bagi pembangunan karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. 4. Peran pasar bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.